Shalom. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini bersama-sama berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh diisi dulu bangku-bangku depan yang masih kosong Bapak Ibu. Terpesona
Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini juga kami mau merayakan kemerdekaan Indonesia. Kau lewat Indonesia, kami punya mimpi yang besar bagi Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya kemuliaan-Mu ada bagi kami dan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang, ucapkan kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Bersama Indonesia. Amin. Pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Yesus. Haleluya.
kita mau menjadi umat-umat pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya kita akan mengheningkan cipta sejenak, diiringi dengan pembacaan proklamasi yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Kami undang semua boleh berdiri. Kita menghormati pembacaan teks proklamasi
Posisi berdiri tegak ya, saudara siap. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Haleluya. Silakan duduk saudara. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Akui jiwa raga ini
Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat bangsa kami, buat negeri kami, buat tanah air kami Indonesia. Kalau Tuhan sudah memberkati sampai pada umur yang ke-80 tahun, kemerdekaan itu boleh kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan di pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami dan bangsa kami. Segala pujian syukur hanya bagimu, dan pujian ini sudah kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menjadi dupa dan persembahan yang berbau harum. Dan Tuhan juga yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam membawa kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di pertengahan ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami diisi dengan firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah pengurapan Roh Kudus mengalir atas hamba-Mu, dan kebenaran yang dari Tuhan akan kami nikmati bersama di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk tenang menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ibadah kali ini berbeda dengan biasanya, diwarnai dengan penghormatan kita atau rasa kagum kita terhadap bangsa kita Indonesia, karena hari ini tanggal 17 kita biasa ibadah hari Minggu jam 7, kita undur, kita ngalah jam setengah 10, bukan jam 10 ya. Kayaknya dari Bogor tahunnya jam 10, makanya telat, padahal nggak pernah telat ya. Iya, oke, pujikan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini seberapa kita yang ada, dan Mbak Alika sudah pulang, ya puji Tuhan sudah bisa beribadah, karena tadi masih mamanya kebingungan kok belum pulang dari upacara. Semua upacara ya, kecuali yang tidak ya. Saya pun tadi juga ikut upacara. Saya terharu saudara ya, mengingat perjuangan bapak-bapak kita. Mereka rela untuk tinggalkan semua harta bendanya, yang penting Indonesia merdeka. Bukan cuma harta benda, bahkan darah, nyawanya dikorbankan untuk Indonesia merdeka. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tidak salah kalau bapak-bapak negara kita menyampaikan mereka adalah pahlawan nasional, karena mereka memang sudah melakukan yang terbaik agar Indonesia bisa bebas terhadap penjajahan. Pujikan nama Tuhan. Firman Tuhan kali ini atau pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita berdoa untuk bangsa kita. Istilahnya, apa sih tanggapan Alkitab terhadap bangsa kita? Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, terbuka Alkitab kita, 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Dan inilah maunya Tuhan untuk bagaimana kita bernegara di tempat di mana kita tinggal. Sudah ketemu? Suaranya yang banter ya, supaya saat direkam itu terdengar. Oh, ada jemaatnya. Nanti dikira tidak ada jemaat saudara ya. Oke, 1, 3.
Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Sampai di sini saja, Bapak Ibu Saudara. Kepada anak didiknya, Rasul Paulus berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Menaikkan doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Pernah saya sampaikan kepada jemaat, doa syafaat itu adalah sebuah langkah di mana kita mengambil beban orang lain untuk kita ambil menjadi beban kita. Jadi kalau kita berdoa syafaat, kepentingan negara mungkin adalah kepentingan pemerintah. Untuk mengatur semuanya adalah beban pemerintah. Tetapi saya dengan doa saya mengambil beban itu dan menjadi pergumulan saya berdoa untuk bangsa, meringankan beban pemerintah melalui doa. Kalau cuma doa, apa sih Om? Mungkin orang-orang berkata, tak dukung dalam doa ya. Ya, seolah-olah itu guyonan yang usang. Tetapi saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Amin. Doa orang benar itu besar kuasanya. Itulah sebabnya sesuatu yang besar tetapi merupakan langkah yang mungkin kurang dirasa oleh banyak orang. Tetapi itu berdampak, saudara. Buktinya bukan cuma sebagai anak Tuhan, siapapun juga orangnya. Kalau kita ngomong-ngomong terus kita katakan kepada orang yang kita mungkin baru kenal, terus kita katakan, ayo kita berdoa, saya mau berdoa untuk bapak, ibu, saudara atau siapa. Apa yang terjadi dan apa respon orang-orang yang kita ajak berdoa? Kira-kira apa, saudara? Oh iya, terima kasih. Langsung posisi merendahkan diri. Mungkin sekarang jarang kita ketahui. Dulu seringkali kita lihat di perempatan atau di mana aja ada orang, maaf bicara, jadi pengemis begitu. Saat kita kasih mungkin 2.000, 5.000 atau berapa, tahu-tahu diterima dan orang itu langsung mendoakan kita. Apa respon kita? Apakah kita katakan, oh jangan. Apakah gitu? Walaupun mungkin agama yang berbeda, saat ada orang yang datang mungkin memegang tangan kita dan ayo kita berdoa, siapapun pasti langsung berkata, oh ya, terima kasih, doakan kami, betul?
yang berdoa itu juga tidak tahu nanti doanya dijawab apa enggak. Tetapi ini langkah yang positif yang mungkin kita kerjakan dengan harga yang sangat murah. Karena doa nggak ada harganya, saudara. Betul ya? Tetapi kasihannya dahsyat. Katakan amin. Doa orang yang punya iman bisa memindahkan gunung, Alkitab berkata. Bahkan imannya yang tidak usah besar-besar, sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Artinya, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam doa, bergumul di dalam doa. Sesuatu yang boleh saya katakan murah tetapi berkhasiat. Dan tidak ada satupun orang yang berkata, oh aku tidak mau doamu. Bahkan kalau mungkin yang mendoakan kita adalah musuh kita, kita akan katakan amin. Betul ya? Kita akan katakan amin. Tidak mungkin kita berkata, kamu jangan berdoa buat aku ya, kamu musuhku, pasti doamu jahat. Tidak ada, saudara ya. Pasti kita tahu bahwa orang yang berdoa punya niat baik, ingin kebaikan kita. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, pertama-tama aku menasihatkan supaya naikkanlah permohonan, doa syafaat. Pendoa syafaat adalah orang yang punya tingkat kerohanian sedikit lebih tinggi. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena kita mengambil beban orang lain, saudara. Bukan merampok, saudara, tetapi mengambil dengan penuh kasih, menjadi bahagianku untuk aku berdoa untuk orang ini. Pendoa syafaat di dalam Alkitab, pendoa syafaat yang pertama kali kita kenal dengan seorang Bapak Abraham. Kenal, saudara? Dia punya keponakan bernama Lot. Begitu Abraham mendengar bahwa Lot saat itu ada di Sodom Gomora, dan Sodom Gomora akan dibumi hanguskan, Abraham mengambil beban itu. Ini bebanku, ada keponakanku di sana. Abraham tidak hanya sekedar berdoa untuk keponakannya, tapi Abraham juga berdoa agar jangan sampai Sodom Gomora dimusnahkan. Sehingga Abraham harus berkata kepada Allah, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, akankah Tuhan menghukum kota itu seluruhnya? Artinya Abraham ingin kota ini selamat. Abraham berdoa, Tuhan, maksud Tuhan sekejam itu? Tidak tahu jumlah kota Sodom saat itu berapa ratus atau berapa ribu. Tapi Abraham punya peduli. Biarlah diselamatkan kalau ada orang benar, paling tidak ada 50. Ternyata tidak ada, saudara. Abraham harus dengan malu-malu berkata lagi, kalau ada 45, Tuhan. Ditawar. Cara menawarnya sangat mempermalukan. Tapi Abraham tidak peduli.
aku harus mempermalukan diri di hadapan Tuhan asal keponakanku selamat. Abraham rela malu. Yang penting kota Sodom selamat. Paulus berkata kepada Timotius, anak didiknya, naikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan cuma berdoa untuk keluargamu saja. Ya, itu penting, saudara. Apalagi sebagai seorang bapak, kepala rumah tangga, doakan istri dan anak-anakmu. Jangan diwale ya, saudara. Jangan istri-istrimu dan anakmu. Jangan istri dan ya, jangan dibalik ya. Nanti doakan istri dan anak-anak. Dalam doa secara khusus. Itu penting. Tetapi kalau dalam satu keluarga bapaknya sudah tidak ada, ya berarti ibu yang paling tua, yang paling senior. Doakan anak-anak. Atau siapa yang bisa berdoa, doakan keluarga. Tapi ingat, bukan cuma keluarga. Ayo mendoakan. Atau kalau perlu di list gitu ya. Hari ini saya mau berdoa untuk keluarga ini juga. Dari keluarga A, selain berdoa untuk pribadi, keluarga pribadi, aku juga mau sekarang hari ini saya tambahkan keluarga ini. Besoknya keluarga yang satu, besoknya keluarga yang satu. Kalau kita lakukan itu semua, kita kerjakan, berarti ada sesuatu kemajuan dalam iman kita. Ada peningkatan kualitas, ternyata ada kepedulian. Sekali lagi, bukankah doa itu tidak bayar? Amin. Ada orang yang berkata begini, kalau sudah gratis, jangan cuma minta yang sedikit-sedikit. Kalau gratis, borong semua. Doakan semua jemaat, katakan amin. Gratis loh saudara. Sudah dikasih gratis, doanya cuma sedikit. Saya kalau setiap minggu saudara doa, bukan cuma jemaat, tapi juga hamba-hamba Tuhan wilayah, gereja-gereja se-Tulungagung Trenggalek ya. Mumpung gratis saudara, saya doakan satu-satu. Apalagi kalau saya mendengar, di satu gereja ini bermasalah, kami doakan. Mumpung gratis saudara ya, doakan. Kalau suami istri gitu, pas lagi berantem, ya, jangan katakan, wah aku gak berdoa untuk suamiku, kenapa? Ngadil nih, mumpung doa itu gratis, dan saat kita berdoa untuk suami kita, itu tidak kerungu suami, ya kebetulan. Kan tidak berani ngomong kan, atau mungkin sungkan mau ngomong sama suami, mendoakan aja. Amin. Kok yang guyu ya? Ya. Atau sebaliknya, suami katakan, wah, masa suami harus negur duluan, tapi pas doa didoakan dalam hati. Istriku tuh cantik Tuhan, istriku semuanya baik, aku yang didoakan, gitu ya.
saling mendoakan. Tapi di sini kan gak ada ya keluarga yang berantem, amin. Gak ada kan? Ya kalau ada, ya kuncinya supaya berdamai mungkin diawali dengan doa, gitu ya. Berikutnya, doakan satu atau dua keluarga tetangga kita. Itu sangat indah, saudara. Sekali lagi, mumpung gratis. Tadi waktu upacara bendera Talitha yang disuruh doa, karena ada konsep kepanjangan gitu ya. Mumpung gratis gitu ya. Mumpung gratis. Talitanya bilang, kan masih lama yang satu. Rupa-rupanya Talitanya pakai sistem ini, mumpung gratis, yang lama pisan gitu ya. Masalahnya saya rekam, saya sing capek rekamnya sebenarnya. Ya. Gratis tapi dampaknya, saudara. Bayangkan Abraham harus mempermalukan diri. Apakah ada dampak? Memang Sodom dan Gomora dihukum, tetapi ada dampak. Tuhan tahu apa yang ada di hati daripada Abraham. Hatimu kan keponakanmu toh? Iya, aku selamatkan keponakan. Itu dampak dari doa syafaat. Hari-hari ini kita mendengar bangsa kita goyang ganjing. Ada bupati yang harus mengundurkan diri. Ada menteri yang begini. Rasa-rasanya semua kebijakan ditolak sama masyarakat. Kita tidak usah ikut-ikutan. Mari kita seperti Abraham, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Bukan menghujat, tetapi mari kita doakan. Ada di sini yang mengibarkan bendera One Piece. Hati-hati, saudara. Baru lihat modelnya aja, benderanya. Salah-salah nanti One Piece itu untuk kita sendiri, saudara. Jangan. Gambarnya apa? Tengkorak, terus disilang gitu ya, pakai topi apa, jerami. Sudahlah, tidak usah banyak kita menilai orang lain. Tapi begitu kita melihat bangsa dan negara kita, pemerintahan kita seperti ini, doakan. Amin. Ingat, doa itu gratis. Borong banyak, borong yang banyak dengan doa-doa kita. Amin. Berikutnya ayat yang kedua, untuk raja-raja. Kekristenan bicara tentang menghormati pemerintah. Kekristenan mengajarkan untuk kita berdoa untuk pemerintahan kita, dari pusat sampai bawah. Kemarin lusa saya dapat undangan, saudara, lewat WA begitu. Difoto undangannya oleh Bapak Polisi gitu. Om tolong ya hadir ya, hari Minggu jam 7 upacara. Abot sebenarnya, saudara ya. Saya mau hadir di mana? Selama ini hadir di sini. Dan seru begitu. Saya senang. Apalagi tadi mulai ada kreasi-kreasi yang bagus ya. Di akhir dari akhir upacara ada lagu-lagu dangdutannya gitu, dengan gerakan-gerakan baik. Saya pikir besok tahun depan Pak Karti yang nari. Bagus sekali.
dengan seragam merah putih ya. Saya tadi pakai ini, cuma nggak pakai jas, saudara. Bersukacita bersama masyarakat. Saya foto sama Pak Mutin, pendeta sama Pak Mutin berfoto. Ada fotonya. Sudah saya masukkan di status saya, saudara. Sudah sering lihat, sekarang lihat Alkitab, amin. Sama Pak Erwin, sama yang lain-lain juga. Saya langsung WA balik. Mohon maaf Bapak polisi yang baik. Saya juga ada acara upacara di dusun, bukan di desa, saudara. Ini padahal yang undang dari Kapolsek, upacara di Mapolsek situ di Kauman. Tapi saya memilih di sini yang lebih, ya bukan lebih ya, di sana bagus, di sini bagus, saudara. Yang pasti lebih dekat, gitu ya. Tapi lebih asri, lebih enak gitu. Akhirnya dijawab, oh iya om, enggak apa-apa, sama-sama upacara di sana di sini. Dan bukti kita juga peduli dengan pemerintahan yang ada. Kita korbankan waktu kita yang seharusnya jam 7 kita berdoa, beribadah. Kita ngalah 2,5 jam, saudara ya. Bukti peduli kita kepada ucapan syukur kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia sudah mencapai 80 tahun. Ada yang pakai kaos 80 tahun. Kalau saya Indonesia, satunya lagi 80. Mbak Yustin ya. Oh iya. Oh, harusnya saya pakai yang itu tadi ya. Indonesia, saudara. Ya, I love Indonesia. Berdoa untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk teman-teman seiman, terus berdoa untuk raja-raja. Kalau kita kan bukan raja ya, tapi bupati, Pak Lurah, camat, dusun, gubernur, presiden. Itu pimpinan-pimpinan kita, itu raja-raja kita, saudara. Doakan mereka. Oh tapi om, kebijakannya begini. Kita berdoa. Saya mau tanya Bapak Saudara, kalau saudara ada orang yang hutang kepada saudara sudah 2-3 tahun tidak dibayar, doa saudara apa? Ditagih kok enggak? Kok belum dibayar-bayar? Enaknya doanya apa, saudara? Saya mau ajari supaya nanti saudara tidak berdosa dan saudara nanti juga diberkati. Doakan orang itu untuk orang itu diberkati. Jangan malah dikutuk. Oh Tuhan, sudah setahun 2 tahun lebih. Harusnya kalau dibungakan itu sudah sekian. Kok tidak dibayar-bayar, terkutuk loh. Semakin terkutuk semakin tidak dibayar, saudara. Semakin engkau tidak akan dibayar utangmu. Tapi doakan supaya orang ini diberkati, dan setelah diberkati ingat bahwa dia punya pinjaman dan uang itu akan dikembalikan. Syukur-syukur kalau ada. Boleh enggak terima bunga? Kalau utang itu ternyata uang itu untuk kebutuhan untuk usaha, wajar, saudara. Tapi kalau utang itu terus akhirnya dipakai untuk memang kebutuhan makan, ya tidak usah, karena memang mungkin sangat kekurangan. Tapi kalau itu memang untuk usaha,
ia harus berbagi hasil, saudara. Itu wajar begitu. Oke, kembali lagi kepada doa untuk pemerintah. Doakan pemerintah yang ada dan para kabinet yang ada. Rasa-rasanya semua lini banyak yang dihujat. Ayo kita lihat hal-hal yang positif, supaya pikiran kita pun pikiran-pikiran yang positif, dan doa kita pun juga doa-doa yang positif untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Perhatikan di situ. Kalau kita berdoa agar raja-raja kita atau pembesar-pembesar kita, orang-orang yang kita tuakan di pemerintahan itu, kalau mereka hidup tenang, kalau mereka diberkati Tuhan, kalau mereka bisa melaksanakan amanat rakyat, dampaknya juga untuk saudara dan saya yang sudah berdoa agar kita dapat hidup tenang dan tentram dan segala kesalehan, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jangan malah semakin dihujat. Kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk saling menghujat, tapi saling memberkati dan saling mendoakan. Katakan amin. Ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itulah yang baik, itulah yang berkenan. Yang berkenan itu yang akan kita kerjakan. Katakan amin. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran. Jadi kita harus punya kepedulian. Di usia yang ke-80, saya tak tahu 80 itu apa ya? Kalau umur 25 tahun itu umur perak, 50 itu emas, 60 itu intan kalau nggak salah gitu, 80 platinum kalau nggak salah. Kita masuk di usia Indonesia platinum. Kita mau Indonesia menjadi baik. Walaupun kita tahu ada banyak yang tidak melakukan amanat, yang tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, atau bahkan janji-janji mereka diingkari sendiri. Sekali lagi, itu bukan bagian kita untuk kita menghujat, tapi bagian kita adalah mendoakan. Di dalam Yeremia pasal 29, usahakanlah kesejahteraan bagi kota di mana aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Besok malam saya tugas pelayanan firman Tuhan di doa malam. Itu bahan khotbah saya, saudara. Ini ada beberapa ayat yang mau saya sampaikan, itu tadi sudah keluar di sini, saudara ya. Nanti di Ngunut saya mau bicara tentang masihkah ada rasa nasionalisme kita. Rasa nasionalisme masih adakah gitu. Itu tema saya untuk di sana.
Ada yang pengen dengar khotbah saya? Datang saya. Jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Mau? Mumpung doa itu gratis sebenarnya. Amin. Jadi amin. Gratis ternyata dari amin nih ya. Aduh. Ya, Tuhan memberkati kita pada saat pagi atau menjelang siang ini. Jangan kutuk pemerintah. Jangan hakimi pemerintah. Kalau masalahnya, kalau kita nanti yang duduk, kita ya tidak bisa buat apa-apa, betul? Kita bisanya berdoa, doakan mereka. Kalau kita tahu, oh mereka tidak bisa, aku yang tahu, tapi aku tidak mampu. Cetak anak-anak kita. Nah, nanti kamu yang akan menggantikan mereka. Tapi harus takut akan Tuhan. Wow, Indonesia akan luar biasa. Kalau nanti anak-anak Tuhan dari KPD Makedonia, Kalangret, jadi orang-orang besar di Indonesia, di Jawa Timur, di Tulung Agung, itu jadi kebanggaan, saudara. Jadilah orang-orang yang bisa dibanggakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Sekali lagi kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tadi pujian apa yang ini? Kita berdoa untuk bangsa kita. Sejumlah Tuhan kami undang. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kita. Sehingga jemaat Tuhan kami undang begitu semua.
kami, pendoa untuk rekan-rekan kami, pendoa untuk sesama kami anak-anak-Mu, pendoa untuk keluarga kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di hati kami, sebagaimana Abraham yang senantiasa merindukan keselamatan keluarganya, keponakannya Lut. Begitu juga kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu seisi rumah tangga kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat pilihan-Mu, menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan, yang nantinya kami boleh bersama-sama menjadi pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Khusus untuk bangsa kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri yang ada, para gubernur, para wali kota, bupati, haleluya, para buat camat yang ada, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, bahkan seluruh perangkat desa sampai kepada RT RW yang ada di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati mereka, pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan roh kebijaksanaan, berikan haleluya hikmat, dan berikan mereka rasa keadilan, sehingga apa yang mereka berikan untuk bangsa kami, mereka berikan yang terbaik Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi mereka-mereka yang mau haleluya merusak bangsa ini dengan cara-cara pikir mereka yang tidak baik. Ampuni mereka Tuhan, berikan roh pertobatan buat mereka, agar mereka juga boleh melihat kasih Tuhan, dan mereka juga akan berbalik dari hati yang jahat menjadi hati yang baik untuk dapat memikirkan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan bangsa ini dengan haleluya kemerdekaan lewat para pejuang yang ada. Biarlah mereka-mereka yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena memperjuangkan kemerdekaan, berkati mereka dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami yang datang pada pagi hari ini, kami juga diberkati dan dikuatkan dengan firman-Mu, bahwa kami terus Tuhan untuk lebih dekat dan melekat kepadamu lewat doa yang kami naikkan untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk desa di mana kami berada, bahkan untuk gereja di mana kami bisa bersekutu bersama. Biarlah Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Dan sebentar kami anak-anak-Mu akan membawa persembahan syukur kami Tuhan, membawa persembahan sukarela kami, membawa persembahan korban persepuluhan kami. Setiap uang yang dibawa di hadapan Tuhan dikuduskan, setiap hati yang memberi persembahan dikuduskan, sehingga semua yang kami persembahkan berkenan dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan berikan korban persembahan. Kita pujikan, Ku punya visi untuk bangsa ini.
semua. Amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Merdeka? Merdeka? Merdeka. Ya, kita merdeka semua ya. Karena kita pada pagi hari ini bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, setelah ibadah jangan pulang dulu, ada perlombaan yang akan disajikan oleh keluarga muda dan guru-guru sekolah minggu ya. Jadi semua nanti berbagian, yang muda, yang tua, yang sekolah minggu, semua kalau ikut lomba pasti dapat juara. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada sekolah minggu Bapak Ibu Saudara, dan selesai lomba kita akan makan bersama perjamuan kasih. Pengumuman pekerjaan Tuhan di mana hari Kamis depan, tepatnya pada tanggal 21 Agustus itu ada ibadah tengah minggu ya. Untuk ibadah tengah minggu ini saya mohon dengan kasih Kristus semua jemaat yang datang saat ini dan yang tidak datang tolong hadir ya. Mungkin selesai ibadah ada sedikit jamuan kasih Bapak Ibu Saudara ya. Keluarga pastori mau ibadah keluarga, jadi pas ya hari Kamis, jadi waktunya nggak usah dirubah hari yang lain, tetap hari Kamis, jamnya tetap jam 5 sore di gereja. Pelayan pujian Ibu Tuti, renungan firman Tuhan Ibu Gembala, semoga ada hamba Tuhan tamu ya. Jumat ada mesbah keluarga, dan hari Minggu pelayan pujian Ibu Lucy, singer Saudara Joshua, Saudara Daniel dan Ibu Cindy, dan kolektan Ibu Tibauli Tampunan, Asher dari keluarga Ibu Tuti atau keluarga Widodo. Itu saja pengumuman, dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa terlebih dahulu. Setelah itu kita bersuka cita memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Kita puji dalam doa dulu, kami semua boleh berdiri. Yesuslah Tuhan yang ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, tetapi Tuhan firman-Mu so
Inilah hati kami kepadamu ya Bapa. Inilah hati kami buat bangsa dan negara kami. Doa kami terus kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu, buat bangsa dan negara kami, buat kota yang kami tinggali, buat desa dusun di mana kami bertempat tinggal. Kami berdoa biarlah kesejahteraan ini, kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa dusun kami merupakan kesejahteraan kami pula. Tuhan memberkati bapak-bapak pemerintahan kami. Oh haleluya, kepala desa di mana kami jemaat-Mu berada, bertempat tinggal. Oh haleluya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Bapak Bupati yang ada, memberkati orang-orang yang bekerja bagi pemerintahan Tulung Agung ini, termasuk DPR. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Jawa Timur juga untuk kemuliaan nama-Mu. Bangsa Indonesia yang saat ini memperingati 80 tahun haleluya merdeka. Tuhan memberkati bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau tolong bangsa kami, berkati kami, berkati bangsa dan negara kami. Kami tahu apa yang terjadi saat ini memang kondisi dunia yang sudah tidak sehat lagi. Perang di sana sini antar negara yang mengakibatkan perekonomian jadi anjlok. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lindungi bangsa dan negara kami. Engkau berkati dan lindungi juga jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di Indonesia. Engkau lindungi dan berkati, sejahterakan anak-anak-Mu. Oh haleluya, sehingga di dalam kami menghadapi apapun juga ke depan, kami senantiasa selalu bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, sakit, penyakit dilalukan dan disembuhkan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Demikian juga anak-anak-Mu saat berada di perjalanan atau dimanapun saja berada, entah mereka bekerja dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan tolong berikan keselamatan kerja, keselamatan di perjalanan. Dimanapun saja anak-anak-Mu berada, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar selesai ibadah kami akan bersukacita dengan apa yang dapat kami perbuat memperingati 80 tahun Indonesia merdeka. Engkau juga buat sukacita kami merupakan sukacita yang haleluya, yang dari Tuhan, sehingga tidak ada kecelakaan di saat kami bersukacita, tidak ada hal-hal yang negatif, tetapi semua boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga sukacita kami mendatangkan kebaikan bagi kami semua untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian untuk semuanya, Tuhan juga balas dengan lipat kali ganda. Apa yang kami kerjakan dengan ucapan syukur berdampak dengan ucapan syukur yang semakin dilimpahkan, karena berkat-berkat Allah dilimpahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah berkat Allah dicurahkan untuk kita semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di kantor, di sawah, ladang, di perjalanan, di tempat manapun saja engkau berada, dalam segala usahamu, dalam sekolahmu, dalam segala aspek hidupmu. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kita bawa pulang berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin.
Selamat pagi dan siang, Tuhan berkati.